Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Dan biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan itu disuruh oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Dan sekarang saya akan membahas yang diciptakan oleh Tuhan ya. Dan yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan yaitu Nur Muhammad. Bagaimana bentuk Nur Muhammad? Bentuknya bulat dan berwarna hijau dan ada lafaz Muhammad di dalamnya dalam bahasa Arab. Dan apa Nur Muhammad itu? Kita harus tahu. Dan saya kasih tahu ya, Nur Muhammad itu ruhnya Nabi Muhammad. Jadi yang pertama kali Tuhan ciptakan yaitu ruhnya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad disebutnya bapaknya semua ruh. Kita harus tahu ya. Dan setelah itu Tuhan menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan isi-isi 7 lapis langit dan isi-isi 7 lapis bumi serta jarak-jaraknya. Dan sekarang saya akan menjelaskan lapisan langit ya. Lapisan langit yang pertama yaitu adanya bulan bintang. Dan di dalam bulan bintang adanya para bidadari. Lapisan langit yang kedua yaitu matahari. Lapisan langit ketiga yaitu adanya alam akhirat. Setelah hancur alam dunia, semua manusia dan bangsa jin masuk ke alam akhirat. Dan akhirat itu adanya di langit ketiga, yaitu padang mahsyar, cukang sirotol mustaqim, alam timbangan, pembagian buku catatan amal, alam hisaban atau pengadilan Tuhan, neraka, dan 7 tingkat neraka. Jadi adanya alam akhirat itu di lapis langit yang ketiga. Lapisan langit yang keempat adanya Baitil Ma'mur. Apa itu Baitil Ma'mur? Saya kasih tahu. Baitil Ma'mur itu tempat ruh yang sudah keluar dari jasad. Jadi di mana manusia meninggal, ruhnya masuk ke alam kubur dan mendapat pertanyaan kubur malaikat Mungkar Nakir, dan setelah ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir dibawa ke langit keempat yang bernama Baitil Ma'mur. Di sanalah tempat ruh yang sudah keluar dari jasad, dan di sana pun ada tempat nikmat, ada tempat siksa sampai menunggu datangnya hari kiamat atau hari pembalasan. Dan lapisan langit yang kelima yang disebut Lauhim Mahfud, dan di sana tempat ruh yang belum dimasukkan ke dalam rahim, belum dimasukkan ke alam dunia. Jadi ruh dibuat di Lauhim Mahfud dari ruh Nabi Adam sampai ruh manusia akhir zaman. Dibuatnya ruh secara bersamaan dari Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, kecuali ruhnya Nabi Muhammad, yaitu yang pertama kali ya, yaitu ruh Nabi Muhammad yang pertama kali dibuat ya. Sedangkan di Lauhi Mahfud dari ruh Nabi Adam sampai ruh manusia akhir zaman secara bersamaan dibuatnya. Tetapi dimasukkannya ke rahim perempuan dan ke alam dunia secara bertahap-tahap. Dan bentuknya ruh di Lauhi Mahfud menggelayut sebutir cahaya. Dan lapisan langit yang keenam adanya surga dan 7 tingkat surga. Dan lapisan langit yang ketujuh adanya Sidratul Muntaha, dan aras adanya di Sidratul Muntaha, tempat bersemayamnya Tuhan Sang Pencipta. Nah, itunya lapisan langit dan isi-isinya. Dan sekarang kita membahas lapisan bumi ya. Jadi lapisan bumi yang paling atas yang dekat dengan lapisan bumi yang pertama bulan bintang namanya Neptunus. Turun lagi ke lapisan bumi Septunus. Turun lagi ke lapisan bumi Juvenus. Turun lagi ke lapisan bumi Mars. Turun lagi ke lapisan bumi Pluto. Turun lagi ke lapisan bumi Jupiter. Dan turun lagi ke lapisan bumi yang kita pijak, yaitu alam dunia. Jadi lapisan bumi yang kita pijak ini bumi yang paling bawah ya, lapisan bumi yang kita pijak ini. Nah, kita harus tahu ya,
Kenapa? Matahari kan adanya di langit yang kedua. Kenapa memancar ke lapisan bumi yang paling bawah yang kita pijak? Kita harus tahu ya. Matahari itu bentuknya bulat dan berputar ya, berputar, bentuk bulat dan berputar. Dan di saat matahari mendekati lapisan langit ketiga yang adanya neraka, jadi neraka ini bentuknya sebuah lubang penuh dengan batu berwarna hitam, dan batu warna hitam itu penuh dengan api menyala-nyala yang sangat merah. Jadi api neraka itu bukan air yang mendidih, bukan, tetapi sebuah lubang yang penuh dengan batu hitam dan penuh dengan api yang sangat merah. Jadi di saat matahari mengelilingi alam bumi ini, di saat matahari mendekati lapisan langit yang ketiga yaitu adanya neraka, di saat mendekati neraka yang api berwarna merah, maka ke alam dunia ini adanya terbit matahari dan terbenam matahari. Maka di saat terbit matahari dan terbenam matahari, kita lihat dari ufuk barat dan ufuk timur warnanya merah. Kenapa merah? Karena pancaran api neraka yang memancar ke matahari yang waktu mengelilingi alam dunia ini. Kita harus tahu. Dan di saat matahari naik lagi sampai tengah hari ya, panas, begitu panas terik matahari, dan panasnya terik matahari itu ke alam dunia pancaran api neraka yang sedang panas. Ya, neraka itu panas kan? Dan di saat matahari mengelilingi alam dunia ini mendekati api neraka yang gelap gulita ya, yang neraka itu gelap gulita ya, hitam, batu hitam ya, dan penuh dengan api yang menyala-nyala ya. Di saat mendekati api neraka yang gelap gulita, maka ke alam dunia ini menjadi malam. Maka adanya siang malam, terbit matahari dan terbenam matahari, pancaran dari api neraka dari langit ketiga yang memancar ke matahari langit yang kedua, dan matahari mengelilingi alam bumi ya, kita harus tahu. Dan sekarang kita harus tahu kenapa ada air hujan yang turun ke alam bumi yang kita pijak ini. Apakah dari langit atau bukan? Saya kasih tahu ya. Air hujan itu turunnya bukan dari langit. Karena langit itu kan bulan bintang, matahari, dan hari-hari yang akan kita lalui setelah kematian ya. Jadi adanya air hujan itu dari lapisan bumi yang paling atas, yaitu Uranus, Neptunus, Mars, Pluto, Jupiter sampai ke alam bumi. Nah, di saat turun dari bumi yang paling atas yaitu Uranus, Neptunus mengandung lapisan-lapisan ozon atau uap. Lapisan ozon atau uap yang mengandung sampai ke alam bumi ini menjadi air hujan ya. Jadi air hujan itu turunnya dari lapisan bumi yang paling atas, bertahap-tahap ke lapisan bumi yang paling bawah sampai ke lapisan bumi yang paling bawah yaitu alam bumi yang kita pijak, yaitu menjadi air hujan. Dan air hujan dipegangnya oleh malaikat Mikail yang ditugaskan oleh Tuhan untuk memegang air hujan, yaitu menurunkan air hujan ke alam dunia ini menjadi sumber rezeki. Makanya malaikat Mikail disebutnya yang memberi rizki ke semua makhluk yang ada di alam bumi ini. Jadi maksudnya mengatur air hujan sampai air hujan ini turun ke alam bumi, karena air hujan ini yang akan mendatangkan rizki. Karena semua tanaman-tanaman tanpa air hujan tidak akan tumbuh. Sedangkan tanaman-tanaman tersebut yang akan menjadi bahan makanan untuk kita manusia konsumsi. Makanya tanpa ada air hujan tidak akan tumbuh tumbuh-tumbuhan dan tidak akan bisa dikonsumsi. Makanya malaikat Mikail disebutnya pemegang air hujan dan menurunkan rezeki. Begitu ya, saudara. Jadi menurunkan rezeki itu bukan ini orang kaya, ini orang miskin diatur oleh malaikat Mikail, bukan. Tetapi malaikat Mikail itu yang menurunkan, memegang air hujan, yang air hujan itu menumbuhkan sumber rezeki, yaitu tanaman-tanaman seperti kita menanam padi, menanam jagung, menanam buah-buahan, menanam makanan-makanan yang kita konsumsi itu tanpa ada air hujan tidak akan tumbuh.
tanaman tersebut. Kalau tidak akan tumbuh, maka mana mungkin kita akan mengkonsumsi makanan tersebut. Makanya malaikat Mikail tugasnya memegang air hujan dan menurunkan rizki, yaitu air hujan itu sumber rezeki untuk makhluk yang ada di alam dunia. Dan kita harus tahu ya, para malaikat yang ditugaskan oleh Tuhan ada 10 dan tugas-tugasnya. Dan semua malaikat itu tidak akan patuh kepada siapapun kecuali kepada Tuhan yang menyuruh atau memerintahnya sebagai tugasnya masing-masing. Dan apabila ada manusia yang berkata seperti ini, contoh ya, saya bisa ngobrol dengan malaikat dan saya bisa mencegah malaikat kubur, contohnya ya, ada yang meninggal. Ditanya oleh malaikat kubur seperti Munkar Nakir, ditanya 5 pertanyaan. Dan orang tersebut orang yang durhaka, contohnya yang ditanya. Terus dihalangi oleh manusia. Jangan bertanya kepada itu, langsung kepada saya yang akan jawab. Itu bohong, itu tidak boleh dipercaya. Itu hanya cuma dongeng belaka. Karena semua malaikat akan menuruti Tuhan dengan tugas-tugas dari Tuhan. Tidak akan bisa dihalangi oleh kita manusia. Contohnya kita manusia, hey, jangan bertanya kepada Fulan bin Fulan, saya yang akan mewakili. Tidak. Itu tidak masuk akal ya. Itu bohong belaka. Jadi malaikat itu disuruh oleh Tuhan dengan tugas-tugasnya. Tidak akan bisa oleh kita manusia. Malaikat Azrail jangan ke sini. Tidak bisa ya. Karena itu sudah ada tugas dari Tuhan. Nah, ini ya ilmu dari saya tentang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kita harus tahu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pencerahannya, Nyimas Ratu.